Halo Sobat Trader di seluruh dunia, selamat datang kembali di channel ini For Excited, channel yang akan memberikan Anda referensi, analisa mingguan dan juga harian. Hari ini seperti biasa saya akan membahas analisa mingguan untuk pasangan XAU USD, terutama untuk minggu depan yaitu tanggal 14 sampai dengan 18 November 2022. Dan tentu saja merupakan minggu ketiga pada bulan November. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa berdasarkan analisa mingguan saya yang saya post minggu lalu, bahwa candle mulai meninggalkan area support untuk mengetes resisten. Rupanya benar terjadi dan malah ternyata men-trigger kenaikan yang drastis dan berkelanjutan sepanjang minggu. Namun menuju akhir tahun perlu sangat diperhatikan dan perlu sangat strategis dalam mengambil rencana trading. Karena seperti yang kita tahu bahwa secara fundamental Amerika mendominasi ekonomi dan tidak mudah dikalahkan ketahanannya, termasuk nilai mata uang. Nah, untuk analisa minggu depan, untuk mempersingkat waktu, saya sudah menggambar beberapa strategi indikator saya. Bagi teman-teman yang telah melihat video saya sebelumnya, mungkin sudah familiar bagaimana cara saya menggambar garis Fibonacci retracement maupun expansion atau menambahkan indikator zigzag. Bagi yang belum, silakan untuk mengecek video saya yang lain atau seperti yang tertera pada informasi di pojok kanan atas video ini, bisa diklik untuk tutorial cara menggambar dan memahami garis-garis Fibonacci yang saya gunakan. Baik, di sini saya sudah menyiapkan 3 frame untuk pair XAU USD. 3 frame ini adalah frame bulanan, frame mingguan, dan juga frame 4 jam. Nah, pada frame bulanan sangat sederhana, kita bisa lihat bahwa pergerakan candle penuh yang berhasil menembus garis resisten yang sekarang menjadi garis support yang baru. Namun, jika berhasil bergerak ke atas, maka ada garis resisten lain yang akan menahannya, yaitu di angka 1774, sekitar itu ya. Untuk frame berikutnya yaitu frame mingguan, saya menggunakan Fibonacci fan untuk mengetahui secara teknikal bagaimana kekuatan candle. Nah, seperti yang Anda lihat di sini, ada 2 garis kuat, yaitu garis 61.8 baik pada tren bullish maupun pada tren bearish. Nah, candle minggu ini mampu menembus pertahanan bullish, namun tepat pada penutupan minggu kemarin, posisi terakhir masih tepat pada garis pertahanan bearish. Nah, kondisi ini bisa berarti bahwa hanya jika candle bergerak melewati kedua garis ini, maka besar kemungkinan angka masih bisa naik hingga pada level garis berikutnya, yaitu pada sekitar 1900-an meskipun tidak akan instan. Sekali lagi ya, hanya jika berhasil saja. Artinya memang tidak mudah untuk berhasil, namun kita tidak boleh menyepelekan kekuatan pemain besar atau investor yang kadang dapat memberikan kontribusi volume candle yang luar biasa. Nah, di frame selanjutnya adalah frame 4 jam dengan indikator utama saya yaitu Fibonacci retracement dan juga expansion. Dari indikator ini menjelaskan bahwa harga sepertinya masih akan bermain pada area resisten bulanan. Di sini juga kita perlu hati-hati karena saya melihat penurunan volume atau kekuatan yang terjadi pada candle bullish. Biasanya ini bisa menjadi pertanda adanya pembalikan arah seperti contoh yang ada di sini. Dari Fibonacci retracement dan expansion yang saya tarik, di sini juga terlihat bahwa banyaknya garis yang terbentuk pada area atas daripada bawah. Namun, nah ini jika harga bergerak naik ke atas, maka kesempatan untuk melesat juga lebih tinggi. Nah, kemudian pertanyaannya, apakah minggu depan itu
bullish atau bearish ya. Nah, jika Anda adalah salah satu trader yang masih rugi karena melakukan sell limit atau masih open position sell di minggu ini atau minggu kedua, mungkin saat ini Anda berharap bahwa minggu depan harga akan berbalik arah. Saya sarankan lebih baik Anda tidak melakukan tindakan yang menimbulkan lebih banyak kerugian lagi untuk minggu depan, dan lebih baik mengeset stop loss dan istirahat bertransaksi terlebih dahulu, sehingga transaksi nanti yang Anda buat itu tidak berdasarkan atas rasa balas dendam. Nah, lalu kapan saya harus buy atau sell? Untuk momen yang tepat kapan saya harus buy dan sell, kawan-kawan dapat melihat analisa harian yang saya berikan setiap hari. Video analisa harian saya itu cukup 2 menit. Kawan-kawan dapat melihat bagaimana garis-garis yang saya bentuk dan juga penataan rencana buy dan sell yang saya sarankan. Karena untuk momen yang tepat di mana atau di angka berapa kita harus melakukan transaksi sangat tergantung dari frame yang lebih kecil. Yaitu yang saya gunakan yaitu frame 1 jam. Dan frame ini hanya efektif ketika kita menganalisa harian. Perlu diingat kembali bahwa pada level analisa mingguan ini hanya jadikan sebagai acuan pergerakan tren dan level-level resiko saja. Dan jadikan referensi untuk disandingkan dengan analisa yang telah Anda buat sendiri. Terima kasih, selamat berakhir pekan dengan keluarga dan sampai jumpa kembali.